Yang keluar dari Pak Anies Baswedan mengatakan bahwa pendidikan itu bukan spending, pembiayaan. Pendidikan itu investasi. Pendidikan itu bukan spending, pendidikan itu bukan pengeluaran, bukan biaya. Pendidikan itu investasi. Yang saya mau pertanyakan di sini, investasinya tujuannya untuk mensejahterakan bagi tenaga pendidik atau untuk memperkaya orang-orang yang memiliki modal, tanda kutip kapitalisasi. Kami sebagai mahasiswa mengatakan bahwa kampus adalah pencetak korporat. Berdasarkan data tahun 2022, setiap kampus setidaknya meluluskan 1,85 juta mahasiswa yang nantinya akan diarahkan untuk kerja di perusahaan. Pengarahan ini sudah dilakukan oleh kampus semenjak adanya program MBKM dan sinergitas pentahelix yang tujuan sesungguhnya untuk memenuhi stakeholder, salah satunya para pemilik modal. Kurikulum MBKM ini sedikit tercipta karena adanya tren global. Jadi ada beberapa hal yang besar yang kemudian kita melihat dalam segi kapitalisasi ini, salah satunya dunia pendidikan sebagai sabuk penjambun korporasi, fungsinya untuk membantu industri dalam mengeksploitasi mahasiswa, muaranya untuk membentuk lulusan yang sesuai orientasi asal untuk memperkuat ekonomi kapitalis. Karena itulah jangan tempatkan pendidikan sebagai persiapan kerja. Saya dari seseorang terdidik tinggi kemudian bekerja di tempat yang mungkin kualifikasi pekerjaan lebih rendah. Itu akan dengan mudah pindah daripada dibalik. Mendadak ada kebutuhan dan lalu tidak ada tenaganya. Contohnya siapa? Saya beri contoh nih, Korea Selatan. Korea Selatan itu mendorong pendidikan tinggi sampai sama hampir semua anak itu pendidikan tinggi. Apa yang terjadi? Oversupply of skilled labor. That's right, yeah. That's concerning, no? Itu tahun 70-an, 80-an. Dan itulah yang kemudian oleh para perencana pembangunan di sini jangan ditiru ya. Hati-hati tuh. Jadi kita terapkan kayak piramid aja ya. SD-nya semua, SMA lebih sedikit, SMA lebih sedikit, berganti lebih sedikit. Kayak piramid. Mereka lurus gini. Apa yang kemudian terjadi? Ketika mereka menarik investasi besar-besaran masuk dan membawa pulang ekspat-ekspat mereka yang di luar, lalu membangun industri luar biasa besar, maka yang tadi oversupply itu switch ya. Supir taksi jadi manajer, kemudian yang clerical langsung jadi manajer, mudah switchnya. Tapi kalau nggak ada itu, mereka harus import. Hati-hati dengan lagi. 39% keterampilan kerja saat ini di tahun 2025 akan usang di tahun 2030. Kita semua tahu bahwa dunia kerja, dunia kuasa sedang berubah lebih cepat daripada perubahan rancangan kurikulum manapun juga. Tidak pernah bisa kurikulum itu mengejar perubahannya. World Economic Forum dalam Future Jobs Report 2025 mencatat rata-rata, ini menarik datanya, 39% keterampilan kerja saat ini di tahun 2025 akan usang di tahun 2030. 5 tahun. Jadi kalau anak masuk kuliah tahun 2026, lulusnya kapan? 2030. Lah itu bisa banyak usah. Nanti menurut World Economic Report, 39% itu akan usah. Jadi kita harus mencari apa core kompetensi yang harus dimiliki di luar teknis-teknis ini. Ternyata core-nya minimal ada 2. 1, critical thinking. 2, analytical thinking. Sekarang punya ide apa Mas Anies terhadap dunia pendidikan kita kalau terpilih jadi presiden? Jadi aset terbesar bangsa ini itu bukan mineral, gas, minyak, hutan, laut, tapi manusia. Manusia Indonesia adalah kekayaan terbesar. Nah, ini harus menjadi manfaat yang besar bagi kita semua. Jadi kualitas manusia. Dan Bang Karni, saya menggunakan istilah kualitas manusia, bukan kualitas sumber daya manusia. Kita sebut sumber daya manusia, kita menempatkan manusia sebagai sumber daya saja.
dalam kegiatan ekonomi, seakan-akan manusia itu faktor produksi saja. Padahal manusia ini bukan sekedar faktor produksi. Jadi pendidikan pun bukan semata-mata sebagai persiapan kerja, tapi pendidikan untuk menumbuhkan semua potensinya sehingga dia bisa meraih yang dia cita-citakan dan menjadi manusia yang bermanfaat, manusia yang bahagia, gitu kira-kiranya. Nah, jadi saya melihat pendidikan itu bagian dari peningkatan kualitas manusia. Nomor satu apa? Sehat dulu, Bang. Jadi perencanaan untuk manusia nomor satu ini sehat. Dari mulai dalam kandungan, ketika ibu hamil, memastikan soal gizi yang cukup bagi anak-anak ketika mereka dalam kandungan. Ini harus menjadi perhatian yang sangat serius. Dan kepala-kepala daerah harus diberikan evaluasi terkait dengan kondisi ibu hamil. Pemerintah pusat bukan hanya mengevaluasi tentang serapan anggaran, tapi pemerintah pusat harus mengevaluasi kondisi kesejahteraan dari mulai ibu hamil sampai ketika mereka melahirkan. Itu fase penting sekali. Kemudian yang kedua adalah jaminan bahwa mereka dapat nutrisi yang baik. Bekal itu, Bang, diperlukan sekali. Baru kita nanti bicara tentang pendidikannya. Apalah artinya kita bicara tentang pendidikan kalau bekal awalnya itu tidak baik. Jadi saya pernah menjadi kepala daerah, Bang. Kewenangan mengenai kesehatan, kewenangan mengenai pendidikan itu ada di daerah, Bang. Di pemerintah pusat itu memberikan garis kebijakan. Nah, karena itulah kenapa penting sekali menjadi perhatian. Lalu soal pendidikan ya, Bang. Pendidikan ini ada unsur sekolah, ada unsur rumah. Bagaimana orang tua mendapat bekal untuk bisa mendidik lebih baik, dan negara perlu memainkan peran di situ. Karena orang tua adalah pendidik pertama, orang tua adalah pendidik terutama, tapi juga orang tua adalah pendidik yang paling tak tersiapkan. Karena itu harus diberikan bekal juga bagi orang tua. Yang kedua yang sekolah. Nah, ini yang sering jadi perhatian kita. Kalau kita bicara pendidikan langsung biasanya ngomong soal sekolah saja. Nah, sekolah ini nomor satu, Bang, memastikan ada jumlah bangku yang sesuai dengan jumlah anak. Akhir-akhir ini kan ramai PPDB, Bang. PPDB itu akar masalahnya apa sih? Jumlah bangkunya yang tidak sesuai dengan jumlah kebutuhannya. Jadi, bangku SD kelas 1 harus sama jumlahnya dengan SMP kelas 1, harus sama jumlahnya dengan SMA atau SMK kelas 1. Sehingga setiap anak masuk SD, dia punya bangku sampai dengan lulus kelas 12. Walaupun wajib belajar kita masih sampai 9 tahun. Tapi kita harus siapkan ke sana. Jadi apa yang perlu dilakukan? Penambahan SMP, SMA di banyak tempat yang hari ini kurang. Bisa polanya satu atap, pagi dipakai SD, sore dijadikan SMP kalau mau lebih cepat. Bisa dibangun SMP Impres, SMA Inpres, sehingga ada percepatan untuk pembangunan SMP SMA supaya jumlahnya sama. Jangan sampai seperti piramid, Bang. Jumlah SD-nya banyak sekali, partisipasinya bisa sampai mendekati 100% untuk SD. Tapi begitu SMP turun, SMA turun, habis itu yang sampai pendidikan tinggi sedikit sekali. Jadi satu itu. Yang kedua, terkait dengan kegiatan belajar mengajarnya, kurikulum yang sudah ada, biar itu dijalankan. Kita tidak usah selalu gonta-ganti kurikulum, tapi fokus kepada peningkatan kualitas guru. Guru itulah kuncinya. Bang Karni, kalau tanya sama anak-anak, Bang Karni, kita aja lah, nggak usah anak-anak lah, kita aja. Kita suka sama mata pelajaran itu karena bukunya atau karena gurunya, Bang? Ya, guru. Gurunya. Jarang kita suka karena bukunya, Bang. Gurulah yang membuat kita menyukai sebuah mata pelajaran. Bila guru sejarah itu menyenangkan, jadilah kita suka pada pelajaran sejarah. Bila guru fisika itu menyenangkan, sukalah kita pada pelajaran fisika. Nah, kualitas guru ini penting sekali. Guru yang bisa mengajar dengan baik, tentu menguasai materinya, dia bisa menyenangkan, bisa seperti teman, bisa menginspirasi. Bang, ini harus menjadi program fokus kita serius. Peningkatan kualitas guru kita. Bila ini kita kerjakan dengan serius, maka dampaknya akan luar biasa. Yang kedua, terkait dengan guru adalah kepemimpinan. Tadi kita ngomong desa, kata kuncinya di mana? Kepala desa. Ngomong perusahaan, kata kuncinya di mana? CEO. Sekolah, kata kuncinya di mana? Kepala sekolah. Begitu, ini studinya menunjukkan, begitu kepala sekolah itu memiliki kepemimpinan yang baik, semua faktor konstan, maka akan terjadi peningkatan 12% dari kinerja sekolah. Menunjukkan kunci sentral adalah pada kualitas kepemimpinan. Nah, kepala sekolah kita perlu mendapatkan bekal kepemimpinan terus-menerus, Bang. Bagaimana memimpin sebuah lembaga pendidikan di era yang perubahan seperti sekarang ini, sehingga mereka bisa membangun sebuah institusi pendidikan yang baik. Jadi kepala sekolah. Nah, di balik itu semua, Bang, tadi sekolah, guru, kepala sekolah, kita harus menyelesaikan tanggung jawab negara kepada para pendidik yang hari ini mereka memiliki pendapatan yang pas-pasan sementara mereka bertugas sebagai pengajar. Apalagi kalau yang honorer. Itu dia, guru-guru honorer, guru-guru yang status kepegawaiannya itu belum jelas.
Ini harus diselesaikan, Bang, supaya mereka bisa fokus pada mendidik. Dan pendapatan yang mereka terima harus setara dengan kebutuhan hidup di tempat itu. Bang, kalau lihat Jakarta, ya alhamdulillah di Jakarta ini pendapatan guru yang bekerja untuk Pemprov sudah sangat cukup, layak. Tapi kita tahu masih banyak sekali guru yang pendapatannya terbatas. Yang kedua, statusnya juga tidak jelas. Selama ini tidak kita selesaikan, sulit mereka bisa fokus pada pendidikan yang baik. Nah, ini Bang, mensyaratkan kita mengubah cara pandang kita terhadap pembiayaan. Kita tuh ada istilah ini Bang, mandatory spending Bang, ya, di dalam fiskal kita ini. Ya. Pendidikan itu bukan spending, pendidikan itu bukan pengeluaran, bukan biaya. Pendidikan itu investasi. Kalau kita membangun jalan tol, membangun bandara, membangun pelabuhan, kita pandang itu sebagai investasi. Karena itu kita mau hutang sebanyak-banyaknya. Karena ini adalah investasi infrastruktur. Kenapa kita tidak melihat pendidikan itu sebagai investasi? Keluarkan dana yang cukup. Kenapa? Ini investasi. Guru yang dapat kesejahteraan yang baik, sekolah yang fasilitasnya baik, kemudian buku-buku yang baik, sarana dan prasarana yang baik. Pandang itu sebagai investasi. Selama bangsa ini dan selama pemimpin-pemimpin di bangsa ini memandang pendidikan sebagai pengeluaran, maka pendidikan akan maju. Selama kita memandang seperti itu, kita harus mengubah menjadi sebuah investasi. Kalau investasi, kita akan mendapatkan hasilnya besok. Lalu ada yang menyebut begini Bang, pendidikan itu mahal. Ya, pendidikan itu mahal. Tapi ketidakterdidikan itu jauh lebih mahal lagi Bang. Ya, jadi kalau disebut education expensive, yes, education is expensive. But ignorance is more expensive. Ketidakterdidikan itu lebih mahal lagi. Jadi bangsa ini, lihatlah 5,6 juta anak yang lahir tiap tahun, itu sebagai wajah masa depan Indonesia. Kami ingin mereka sehat, dalam kandungan mereka sehat, ketika tumbuh. Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Kalau kita melihat teman-teman tentu apa yang dilakukan Anies Baswedan kali ini memang sangat luar biasa menurut saya. Anies betul-betul mempunyai strategi politik yang matang ya. Ya menurut saya sangat matang teman-teman ya. Beliau memang kalah 2024 ya, sekarang beliau menuju 2029. Nah, kali ini Anies itu agar strateginya ini matang, ia kemudian menyusun semuanya itu dengan luar biasa ya. Kali ini kalau kita melihat Anies, dari membuat ormas, kemudian ke partai, dan ini adalah sebuah strategi. Lahirlah gerakan rakyat yang menjadi partainya. Dan kalau kita melihat ya, inilah kenapa banyak orang-orang yang dulunya membenci Anies pasti ini terdiam. Karena Anies mencoba ya hal yang sangat di luar nalar teman, membangun partai politik di tengah lawan politiknya banyak sekali. Ya memang teman-teman, lawan politik Anies tidak sedikit. Ya contohnya waktu beliau nyaris maju sebagai Pilgub Jakarta ya 2024. Bayangkan teman-teman, Anies mempunyai elektabilitas tertingginya. Namun ada nggak partai yang mendukungnya? Semua partai ya, teman, Kim Plus teman-teman bergabung ke Kim Plus mendukung Ridwan Kamil pada saat itu. Itulah kenapa saya katakan bahwa lawan politik Anies ini banyak sekali ya. Banyak sekali teman. Tapi Anies tak gentar ya. Anies tetap buat partai. Anies tetap melakukan apa yang menjadi keyakinannya ya kan, bersama dengan para relawannya, bersama dengan timnya, dan itu yang ia lakukan. Kali ini betul-betul Anies mempunyai semangat yang luar biasa ya. Bagaimana ia menjadi tokoh inspiratif bagi para pendukungnya. 2009 itu tidak lama, teman, sedikit aja, maksudnya tidak terlalu lama, singkat ya kan. Dan ini
adalah peluang bagi Anies ya untuk memberikan bukti kepada lawan-lawan politiknya bahwa Anies nggak kaleng-kaleng, ya kan? Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.